Anda masih bersama kami di Breaking News TV One Puncak Arus Mudik. Pemirsa, penerapan one way di ruas tol pada arus mudik di H-4 Lebaran menyebabkan lonjakan volume arus kendaraan di ruas jalur arteri Pantura, Kota Cirebon, Jawa Barat. Akibatnya terjadi penumpukan kendaraan dari dua arah di jalur Pantura Cirebon. Polisi pun diterjunkan guna merekayasa arus di sejumlah persimpangan untuk mengurai kepadatan kendaraan. Dan pemirsa, beginilah kondisi kepadatan di jalur Kanggraksan, Cirebon, Jawa Barat, Kamis malam. Kepadatan terjadi akibat adanya titik pertemuan kendaraan serta adanya pengalihan kendaraan menuju Pantura imbas adanya penerapan sistem one way di jalur tol. Dalam hal ini, antrian kendaraan pun cukup panjang terjadi di sejumlah persimpangan lampu merah. Polisi diterjunkan guna melakukan rekayasa arus lalu lintas, menghindari pertemuan kendaraan dari berbagai arah. Arus kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta dialihkan melalui jalur alternatif ke arah Indramayu. Ya. Dan untuk mengetahui kondisi terkini ruas tol arteri Cirebon, sudah ada laporan dari Ervan ini. Selamat malam Ervan. Silakan laporan Anda Ervan. Baik, saat ini saya berada di jalur Pantura, tepatnya di jalur Pantura Perum, di mana ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah, tepatnya di jalur Pantura ini masih terpantau cukup padat, di mana menurut dari data pihak kepolisian Polresta Cirebon, pada pukul 00 malam ini tercatat sebanyak 1.000 kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 2 melintas di jalur Pantura Kota Cirebon. Hal tersebut terjadi sejak kemarin, di mana 4 hari jelang Lebaran, arus volume kendaraan di jalur Pantura sendiri terus mengalami peningkatan. Selain di ruas Pantura Perum sendiri juga ada sedikitnya 4 titik kepadatan yang terjadi di jalur Pantura. Hal tersebut akibat adanya titik pertemuan antara simpang jalur yakni titik pertemuan yakni dari jalur Pantura Indramayu dan dari arah Jakarta. Selain dari arah Jakarta menuju Jawa, arah sebaliknya juga terpantau pada malam hari ini terpantau cukup meriah, di mana kendaraan yang didominasi kendaraan bus dan truk melintas di jalur Pantura. Hal tersebut disebabkan akibat adanya sistem one way yang terjadi pada kemarin siang, di mana imbas dari sistem satu arah ini berdampak di jalur Pantura yang mengakibatkan pada Kamis sore kemarin mengalami kepadatan cukup panjang, di mana petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan yang terjadi dari arah Jawa menuju Jakarta. Selain itu juga pada sore tadi kemarin itu, di mana petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota juga melakukan pengalihan arus kendaraan dari arah Jawa menuju Jakarta, tepatnya di ruas Pantura Kanci. Para pengendara yang akan menuju Jakarta dialihkan menuju Pantura Indramayu. Dapat terlihat di layar kaca Anda, dibandingkan pada kemarin siang, di mana pada Kamis siang ribuan kendaraan yang didominasi oleh roda 2 itu cukup mengalami
peningkatan bahwa bahkan tercatat dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon mencatat sedikitnya sebanyak 6.000 kendaraan hingga 13.000 kendaraan pada Kamis sore hingga Kamis malam melintas di jalur Pantura. Namun hal tersebut pada pukul 00 dini hari ini volume kendaraan di jalur Pantura sendiri tercatat per menit mencapai 1.000 hingga 3.000 kendaraan melintas di jalur Pantura. Diprediksikan puncak arus mudik yang terjadi di jalur Pantura sendiri akan terjadi pada Jumat siang hingga Jumat sore, di mana pada hari ini merupakan hari cuti bersama bagi para pekerja yang akan kembali ke kampung halamannya dari Jakarta. Baik Pak Sal. Jelaskan bahwa memang terjadi peningkatan volume kendaraan ya, jika dibandingkan dengan hari sebelumnya di sana. Baik, peningkatan terjadi pada Kamis siang kemarin, di mana pada Kamis kemarin tercatat per jam volume kendaraan yang melintas di jalur Pantura sendiri mencapai 13.000. Namun pada dini hari ini hanya mencapai sekitar 2.000 kendaraan. Namun menurut petugas kepolisian sendiri akan terjadi peningkatan pada Jumat pagi, di mana para pemudik sendiri yang didominasi oleh kendaraan roda 2 memilih untuk kembali ke kampung halamannya pada malam hari hingga pada dini hari hingga pagi hari. Baik, Pak Sal. Baik, Ervan, saya juga ingin bertanya, apakah kendaraan dengan plat nomor B ini cukup mendominasi di sana atau bagaimana, Ervan? Baik, hasil pantauan kami di lapangan sejak H-5 Lebaran hingga H-3 saat ini, kendaraan yang melintas di jalur Pantura Kota Cirebon sendiri didominasi oleh kendaraan plat Jabodetabek. Bahkan dari pantauan saya sendiri, kendaraan yang melintas di jalur Pantura sendiri banyak bernomor plat nomor asal Jawa Tengah dan Jawa Timur, seperti plat nomor G yang merupakan plat nomor asal daerah Tegal dan sekitarnya. Baik, Pak Sal. Oke, Anda tadi juga menyampaikan bahwa kemarin pihak kepolisian telah melakukan pengalihan arus lalu lintas. Lalu seberapa efektifkah pengalihan arus kendaraan tersebut terhadap kelancaran arus para pemudik, Ervan? Baik, pada Kamis sore kemarin pasca diberlakukannya sistem one way yang terjadi di jalur tol, pihak kepolisian dari Polres Cirebon Kota melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas, yakni mengalihkan kendaraan besar, yakni kendaraan bus dari arah Jawa menuju Jakarta melintas di jalur Pantura Indramayu. Selain itu juga selain melakukan pengalihan, petugas juga melakukan sistem pengaturan, yakni 2 kali bagi para pemudik yang akan kembali ke kampung halamannya, dan 1 kali tarikan untuk dari dapat terlihat pada saat ini kondisi terkini di jalur Pantura Perum sendiri, ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa saat ini terpantau cukup padat, di mana sesekali para pemudik yang melintas di jalur Pantura sendiri memacu kendaraannya dengan kecepatan 40 hingga 70 km. Bahkan petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota juga sering melakukan himbauan kepada para pemudik agar tetap hati-hati dan waspada saat melintas di jalur Pantura sendiri. Bahkan
dihimbau juga bagi para pemudik yang akan kembali ke jalur ke kampung halamannya saat melintas di jalur Pantura sendiri agar tetap waspada karena banyak titik, sedikitnya 7 titik untuk mengantisipasi terjadinya 7 kepadatan yang ada di jalur Pantura. Saya beritahu juga bahwa bagi pemudik yang akan kembali ke jalur Pantura ke kampung halaman juga agar tetap hati-hati. Pasalnya di mana di jalur Pantura sendiri kontur jalan saat ini bergelombang dan banyak sedikit berlubang. Baik, Mas Al. Oke, Ervan, lalu saat ini apakah ada petugas di posisi Anda yang mengatur lalu lintas? Singkat saja, Ervan. Singkat saja. Baik, baru saja petugas juga melakukan pengaturan. Namun saat ini kondisi di simpang Permi ini dikembalikan di normal kembali. Baik, terima kasih Ervan mengabarkan langsung dari jalur arteri Cirebon. Selamat bertugas kembali Ervan. Kita ke kabar selanjutnya, pemirsa. Arus mudik di ruas tol Cikopo Palimanan tepatnya di kilometer 166 Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Rabu malam terpantau ramai. Volume kendaraan pemudik dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah di ruas tol Cikopo Palimanan kilometer 166 Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Rabu malam terpantau ramai lancar. Ribuan kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi roda 4 serta bus ini melaju kencang dengan kecepatan 80 km per jam hingga 90 km per jam. Dari data pengelola tol Cikopo Palimanan, sebanyak 46.000 kendaraan melintas di ruas tol Cikopo Palimanan. Dan diperkirakan lonjakan volume kendaraan di ruas tol Cikopo Palimanan Kabupaten Majalengka akan terus mengalami kenaikan. Rencananya, pihak Korlantas Mabes Polri akan memperlakukan sistem one way di ruas tol mulai dari Cikampek hingga tol Kalikangkung, Kabupaten Semarang. Sementara itu hingga Kamis malam tadi, total kendaraan yang keluar dari gerbang tol Cilenyi mulai mengalami peningkatan. Meskipun mengalami peningkatan kendaraan, namun terpantau di gerbang tol Cilenyi ini masih lancar arus lalu lintas dan juga masih tampak kondusif, pemirsa. Adapun lebih dari 28.000 kendaraan melintas gerbang tol Cilenyi. Dan diprediksi puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada tanggal 28 Maret 2025. Arus mudik Lebaran 2025 yang melintasi jalur selatan Garut, Jawa Barat, Kamis malam mulai terlihat mengalami peningkatan. Volume kendaraan dari arah Bandung yang melintas di Jalan Limbangan Garut menuju Tasikmalaya mengalami penumpukan cukup panjang. Bahkan terlihat petugas kepolisian juga berusaha untuk melakukan penertiban di jalan tersebut untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas tersebut. Dan volume kendaraan dari arah Bandung, pemirsa, yang melintas di Jalan Limbangan Garut menuju Tasikmalaya mengalami penumpukan yang cukup panjang, di mana puncak arus mudik gelombang pertama ini sudah nampak terlihat di jalur selatan, tepatnya di Jalan Nasional Limbangan Garut, Jawa Barat. Dan seperti yang terjadi di depan alun-alun Limbangan,
volume kendaraan pribadi maupun pemudik motor dari arah Bandung menuju Tasikmalaya mengalir padat merayap. Petugas kepolisian dari Posko Pengamanan Limbangan beberapa kali memperlakukan sistem satu arah atau one way agar penumpukan kendaraan tidak terlalu lama terjadi di jalur ini. Pemirsa jangan beranjak, selesai jeda, Breaking News TV masih akan kembali. Tetaplah bersama kami.